Selamat datang di Warta Blora menghadirkan beragam informasi aktual, inspiratif dan terpercaya dari seluruh Kabupaten Blora. Bersama saya Tia Ristia dan inilah Warta Blora selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Blora terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah. Kali ini Pemkab Blora menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Islam Malang atau Unisma untuk mengembangkan potensi pertanian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat riset berbasis kampus. Dan inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Blora resmi menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Islam Malang melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang dilaksanakan di kampus Unisma, Malang. Rombongan pemerintah Kabupaten Blora dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Arif Rohman, didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan disambut jajaran pimpinan Universitas Islam Malang. Kerjasama ini difokuskan pada penguatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bupati Arif Rohman menegaskan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah, khususnya pada sektor pertanian, pengembangan sumber daya manusia, inovasi, serta riset yang dapat diterapkan secara langsung bagi masyarakat. Sementara itu, pihak Unisma menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Kabupaten Blora melalui kolaborasi akademik, penelitian terapan, pendampingan masyarakat, hingga pengembangan inovasi berbasis kebutuhan daerah. Diharapkan, kerjasama ini mampu menghasilkan berbagai program yang berdampak nyata dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kualitas pendidikan, serta daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Blora. Kita punya inovasi yang judulnya Maspul Keliling. Maspul Keliling ini inovasi yang menindaklanjuti hasil TKG. Kita follow up, kalau memang ada temuan yang harus di follow up risiko, terutama penyakit risiko, kita datang ke rumah untuk satu mengkondisikan dia itu kontrol rutin dan berobat rutin untuk itu. Sehingga mereka tidak lepas dari hanya TKG, tapi kita tindak lanjutkan dengan tindakan proaktif. Selama ini Pak, apa keluhan mungkin hasil dari TKG itu Pak? Yang ditindaklanjuti apa? Mungkin warga sendiri itu punya riwayat apa gitu? Kebanyakan selama ini. Keluhan yang terjadi itu yang umum yang terjadi di masyarakat itu biasanya yang tinggi itu hipertensi. Yang kedua diabetes mellitus, penyakit kencing manis. Itu yang lainnya seperti osteoporosis dan lain-lain. Sebenarnya itu yang pokok itu yang terjadi di masyarakat. Kalau kami mewakili pemerintah desa juga sangat-sangat antusias adanya program ini karena membantu kami untuk melaksanakan apa yang namanya tujuan dari pemerintah, untuk pemeriksaan cek gratis itu. Jadi masyarakat kami juga antusias terkait adanya kesehatan di masyarakat, akan sadar akan kesehatan. Dan tadi jenengan juga ngecek juga Pak ya? Ya. Apa mungkin ada keluhan atau mungkin seperti apa gitu Pak? Ya, biasanya saya memang asam urat. Asam saya sampai 9, ini 7,3. Berarti alhamdulillah hampir normal, belum normal, hampir normal gitu ya. Jadi ini saya sangat membantu lah. Ini kan kegiatan hari ini kan sifatnya CKG untuk kader pamong desa gitu. Nah, yang untuk warga itu kan ada posyandu. Ya, ada posyandu yang tiap-tiap titik itu di dusun RT itu ada. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, Blora diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan dengan mengedepankan inovasi, riset, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Tiga. Daftar polisi apa ya? Cuma goyang ada. Boten ini inovasi saya dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bradak di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora terus meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah turun langsung ke sekolah untuk menyerap masukan dari para penerima manfaat sebagai bahan evaluasi penyusunan menu ke depan. Berikut laporan selengkapnya. Tim Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bradak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke sejumlah sekolah penerima program makan bergizi gratis. Kegiatan ini dipimpin Kepala SPPG Bradak, Muhammad Ismail Nur Faizin, bersama tim untuk berdialog dengan para siswa dan tenaga pendidik mengenai kualitas menu yang disajikan setiap hari. Menurut Muhammad Ismail Nur Faizin, masukan dari para penerima manfaat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pelayanan, mulai dari cita rasa, variasi menu, hingga porsi makanan yang diberikan. Saat melakukan pemantauan di SD Negeri Semawur, tim melihat antusiasme para penerima manfaat. Sebanyak 156 siswa dan 12 tenaga pendidik menikmati makanan yang disajikan dengan lahap hingga tidak menyisakan hidangan. Meski demikian, pihak sekolah juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya usulan agar porsi nasi bagi tenaga pendidik ditambah karena kebutuhan energi orang dewasa lebih besar dibandingkan anak-anak. Seluruh saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan menu berikutnya. Untuk pihak dapur ya, kalau untuk lapangan sendiri ya kita akan memaksimalkan pengennya dari siswa penerima manfaat gimana. Mungkin dari kita ini mendekatkan diri untuk penerima manfaat untuk kedepannya biar SPPG kita juga lebih baik lagi gitu terkait menunya. Gitu. Ada masukan-masukan dari penerima tadi, Mas? Ada beberapa tadi ya, mungkin menunya kurang gimana, terus buahnya diganti apa, ada beberapa menu yang emang dari siswa itu menginginkannya gitu. Nanti kita akan kabulkan gitu. Berarti ini jadi bahan evaluasi nanti, Mas? Iya, siap. Nanti kita akan evaluasi terkait menunya buat kita lebih baik lagi. Kenapa? karena makanannya Terus, setelah dapat gimana? dimakan. Lahap nggak? Untuk rasa sudah selera sama anak-anak? Untuk rasanya sudah selera? Rasanya Mungkin ada kue dan permintaan ayam bakar. ayam bakar. Iya. Harapannya apa? Iya, sambilnya terus berjalan. Kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan ke seluruh sekolah yang menjadi wilayah distribusi SPPG Bradak. Melalui komunikasi langsung dengan para penerima manfaat, diharapkan kualitas program makan bergizi gratis semakin baik, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara optimal.
Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih kembali menghiasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora. Para pedagang musiman bendera dan juga umbul-umbul mulai membuka lapak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan. Berikut laporan selengkapnya. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Blora. Salah satunya di Jalan Gunandar, tepatnya di sebelah selatan Tugu Pancasila, Kecamatan Blora, yang menjadi lokasi favorit masyarakat mencari atribut kemerdekaan. Salah seorang pedagang musiman, Aden, mengaku datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan mulai berjualan sejak beberapa hari lalu. Ia sengaja membuka lapak lebih awal untuk melayani kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah, sekolah, maupun perkantoran yang mulai mempersiapkan pemasangan bendera menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Menurut Aden, selain menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya, berjualan bendera setiap bulan Agustus juga menjadi bentuk partisipasi dalam menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai jenis atribut kemerdekaan tersedia di lapaknya, mulai dari bendera merah putih berbagai ukuran, umbul-umbul, hingga dekorasi bernuansa merah putih. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000, menyesuaikan ukuran dan jenis produk. Seiring semakin dekatnya tanggal 17 Agustus, jumlah pedagang atribut kemerdekaan diperkirakan akan terus bertambah, menghadirkan nuansa merah putih di berbagai sudut kota Blora, sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kawan pajak, pembayaran pajak daerah sekarang bisa dilakukan di Alfamart dan Indomaret. Mau tahu caranya? Ikutin aku. Sekarang aku udah bawa SPPT-nya. Ayo kita bayar. Selamat datang, gimana biaya promosinya? Saya mau bayar pajak daerah, apakah bisa? Bisa. Siap, Kak. Saya beli sebentar. Ini kembalinya 2.500, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Mudah kan? Ayo sekarang kita ke Alfamart. Mas, saya mau bayar PPB daerah, apakah bisa? Ini 44 ya? Kasih. Pembayaran pajak daerah juga dapat dilakukan melalui mobile banking Bank Jateng, kantor pos, BPR BKK Kabupaten Blora, Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Tokopedia, Blibli, dan Bumdesma di Kabupaten Blora. Tunggu apa lagi? Ayo bayar pajak, generasi cerdas, taat pajak. Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Blora menindak tegas 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja di sektor konstruksi di Kabupaten Grobogan. Keempatnya dideportasi setelah terbukti melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Berikut laporan selengkapnya. Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Blora menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan. Laporan yang diterima pada 13 Juli 2026 tersebut menyebutkan adanya sejumlah warga negara asing yang diduga bekerja di bidang konstruksi. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau Inteldakim Kantor Imigrasi Blora langsung melakukan pengecekan lapangan pada 16 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan,
petugas menemukan 4 warga negara asing asal Tiongkok, terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan, yang tengah melakukan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, keempatnya diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa D12 atau visa prainvestasi. Namun, aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal karena digunakan untuk bekerja di lapangan. Atas pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Blora menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 23 Juli 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Blora, Gilang Danurdara, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian sekaligus memastikan seluruh warga negara asing yang berada di wilayah kerjanya mematuhi ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kejadiannya bermula dari aduan masyarakat yang memberikan informasi ke kantor imigrasi Blora. Dari hasil pengawasan keimigrasian yang kami lakukan, ditemukan 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, yaitu penyalahgunaan izin tinggal. Dari semua hasil proses pemeriksaan ini, kami akhirnya mengenakan 4 orang warga negara asing tersebut berupa pendeportasian, yaitu pengenaan tindakan administratif keimigrasian. Langkah ini merupakan wujud dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menegakkan hukum keimigrasian, yang mana setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia itu harus wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Gilang juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dan mengimbau perusahaan maupun penjamin tenaga kerja asing untuk selalu melaporkan keberadaan serta aktivitas warga negara asing yang menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat juga diharapkan terus berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian melalui kanal pengaduan resmi kantor imigrasi. Memasuki musim kemarau, Kabupaten Blora mulai menghadapi krisis air bersih di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blora pun menetapkan status siaga darurat kekeringan setelah ratusan desa terdampak akibat minimnya curah hujan. Berikut laporan selengkapnya. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Blora dalam 1 bulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di berbagai wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blora mencatat sebanyak 149 desa yang tersebar di 15 kecamatan terdampak kekeringan pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 139 desa. Dari total 16 kecamatan di Kabupaten Blora, hanya 1 kecamatan yang tidak masuk dalam kategori rawan kekeringan. Kecamatan Jati menjadi wilayah dengan permintaan bantuan air bersih terbanyak, disusul sejumlah desa lain seperti Desa Gondang di Kecamatan Ngawen dan Desa Bleboh di Kecamatan Jiken yang juga telah mengajukan permohonan bantuan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora, Widodo, mengatakan pihaknya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan serta melakukan pendataan dan verifikasi terhadap wilayah terdampak. Selain itu, BPBD juga memeriksa kesiapan armada truk tangki untuk mendukung distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami siapkan dan mengantisipasi nanti jika saatnya terjadi darurat kekeringan. Jadi saat-saat ini kami sudah sekitar 1 bulanan mempersiapkan diri. Kita menetapkan siaga bencana kekeringan, dengan apa? Dengan kita mengidentifikasi wilayah-wilayah atau sampai ke titik desa. Sudah kita lihat beberapa desa yang baik itu pengalaman beberapa waktu yang lalu
pertama tahun 2024 nih. Kalau 2025 kan memang tidak ada dana kekeringan, karena tahun kemarin masih dimungkinkan hujan di bulan-bulan seperti ini. Tahun 2024 itu sekitar 139 desa, dan berdasarkan kemarin rapat koordinasi yang kita mengundang beberapa pihak termasuk perwakilan kecamatan dan rekan-rekan dari ormas, dari relawan dan sebagainya, itu kemarin usulan sudah perkiraan 149 desa yang rawan bencana kekeringan. Penyaluran bantuan air bersih secara masif dijadwalkan mulai berlangsung sepanjang bulan Agustus dengan prioritas pada desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta terus berkoordinasi dengan pemerintah desa apabila membutuhkan bantuan. Kalau di foto, Bu. Perjalanan kereta api Ambarawa Express relasi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol sempat terganggu setelah terhempas truk di perlintasan sebidang wilayah Kabupaten Blora. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski lokomotif mengalami kerusakan dan perjalanan kereta api sempat tertunda, dan berikut laporan selengkapnya. Kereta api 263 Ambarawa Express relasi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol mengalami insiden tertemper truk di perlintasan sebidang JPL 80 yang dijaga secara swadaya, tepatnya di jalur antara Stasiun Doplang dan Stasiun Sulur, Kabupaten Blora. Akibat kejadian tersebut, kereta terpaksa melakukan berhenti luar biasa atau BLB agar awak sarana perkeretaapian dapat memeriksa kondisi rangkaian secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh penumpang dan awak kereta berada dalam kondisi selamat. Namun, lokomotif mengalami kerusakan pada bagian selang air brake sehingga tidak dapat langsung melanjutkan perjalanan. Untuk mempercepat penanganan, KAI Daerah Operasi 4 Semarang mengirimkan lokomotif pengganti dari Depo Lokomotif Semarang Poncol. Setelah proses pergantian lokomotif dan pemeriksaan teknis selesai dilakukan, KA Ambarawa Express kembali diberangkatkan dari Stasiun Sulur pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas terganggunya perjalanan kereta akibat insiden tersebut. Ia juga menegaskan bahwa KAI terus berkomitmen meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api melalui berbagai langkah preventif. Perjalanan kereta api Ambarawa Express relasi Surabaya Pasar Turi ke Stasiun Semarang Poncol hari ini mengalami gangguan berupa tertemper truk di kilometer 50+0-1 antara Stasiun Doplang, Stasiun Sulur pada pukul 09.00 pagi tadi. Akibat kejadian tersebut, lokomotif kereta api Ambarawa Express mengalami kerusakan berupa air brake lokomotif patah dan harus diganti dengan lokomotif pengganti dari Depo Lokomotif Semarang Poncol. Setelah lokomotif pengganti datang dan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh pada pukul 10.20, kereta api Ambarawa Express tersebut melanjutkan perjalanan kembali ke Stasiun Semarang Poncol. PT KAI Daop 4 Semarang menyayangkan atas peristiwa tersebut dan juga memohon maaf kepada pelanggan kereta api, khususnya penumpang kereta api Ambarawa Express yang mengalami gangguan selama dalam perjalanan akibat kejadian tadi.
KAI kembali mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu dan mendahulukan perjalanan kereta api saat melintasi perlintasan sebidang guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kelurahan Tegal Gunung, Kecamatan Blora, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora menggelar kerja bakti massal membersihkan sungai dan lingkungan. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperingati Hari Sungai Nasional. Berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Kelurahan Tegal Gunung, Kecamatan Blora, bersama petugas operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora menggelar kerja bakti massal dengan membersihkan kawasan sungai dan lapangan kelurahan. Kegiatan yang berlangsung pada 31 Juli 2026 ini melibatkan perangkat kelurahan, warga RT 03 RW 02, warga RT 07 RW 01, serta tim OPSDA DPUK Kabupaten Blora. Lurah Tegal Gunung, Nikmah Diana Widara Santi, mengatakan kerja bakti digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Ia berharap semangat gotong royong tidak hanya dilakukan menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi terus menjadi budaya di lingkungan masyarakat. Salah seorang tokoh masyarakat, Sabari, menilai kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kekompakan warga dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUK Kabupaten Blora, Surat, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, aksi bersih sungai ini juga menjadi momentum memperingati Hari Sungai Nasional, serta mengingatkan pentingnya menjaga sungai sebagai sumber kehidupan. Di lokasi terpisah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora juga melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Kaligrojogan dengan mengangkat tumpukan sampah di bantaran maupun aliran sungai. Melalui gerakan bersama ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan terus meningkat demi mewujudkan Kabupaten Blora yang bersih, sehat, dan lestari. Dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, kami perangkat Kelurahan Tegal Gunung bersama dengan warga di RT 3, RW 2, dan RT 7, RW 1 bersama dengan OPSDA DPUPR Kabupaten Blora yang membantu kami untuk membersihkan sungai dan lapangan. Himbauannya tidak muluk-muluk, hanya yang pertama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kan pada pagi hari ini kan sudah dibersihkan, mohon untuk tetap dipertahankan nanti setelah Agustusan nanti tetap untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Ini mungkin masih berkaitan dalam rangka Hari Sungai, Pak. Ya. Mungkin ada pesan khusus kepada masyarakat di Kelurahan Tegal Gunung. Ya, betul. Terima kasih. Ini kami mengapresiasi betul dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tegal Gunung bersama masyarakat setempat untuk senantiasa berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Blora. Jadi kegiatan giat bersih sungai ini merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi kita bersama. Bahwa dengan bergerak bersama dalam rangka juga memperingati Hari Sungai yang sudah kita peringati beberapa hari kemarin, kita bersama-sama bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, bebas dari sampah. Harapan kami ini menjadi hal yang sangat positif ke depan untuk kita bersama. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita replikasi ke beberapa lokasi lain di kelurahan yang lain
ataupun di lingkungan-lingkungan bantaran sungai, bagaimana ke depan kita bisa menjaga sungai kita tetap bersih, karena sungai adalah sumber air kehidupan untuk menghidupi sesama kita, lingkungan kita, dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Blora. Terima kasih Pak Surat. Terima kasih. Kersane resep Pak. Jangan kersane saya. Di keluarga. Mbah, jadi selaku tokoh masyarakat dan kasepuan di sini, Mbah, mungkin ada himbauan khusus, Mbah? Himbauannya paling enggak ini salah satu bukti untuk kerukunan demi warga, untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat untuk lingkungannya, juga sehat untuk warganya, sehingga untuk menjadikan mempererat guyub rukun antara warga, pihak kelurahan dan pihak kantor pemerintahan, sehingga untuk mengadakan kerja bakti bersama sebagai contoh bukti nyata perbuatan kita untuk membersihkan lingkungan sungai, anak sungai Warga Gunung. Pak Surat, siap. Ini tadi dilibatkan dalam kegiatan aksi gotong royong ini ya Pak? Iya. Ya. Demikian Warta Blora kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tia Ristia beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Warta Blora berikutnya. Selamat beraktivitas dan salam. Samin TV.